Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, hari ini aku sama Michelle mau membahas satu topik yang sebenarnya udah cukup sering dibahas ya. Tapi biasanya topik yang kita bawa ini bukan menjadi topik utama, tapi dia cuma menjadi materi pelengkap. Gimana tuh ya? Apa tuh? Pokoknya yang hari ini kita mau bahas tuh udah sering dibicarain itu sesuai dengan judulnya ya. Apakah kamu termasuk orang yang kuat? Nah, kuat di sini tuh bukan kuat fisik ya guys, bukan lu kuat nggak kalau push up 100 kali atau kuat sit up 50 kali, bukan ya guys. Tapi seberapa kuat kamu ketika menghadapi sebuah masalah. Yang namanya hidup kan pasti ada aja ya kan masalahnya. Yep. Bentar, kita jangan sebut masalah deh, kita sebut aja tantangan hidup kali ya. Karena kayaknya kalau kita bilang masalah tuh agak bermakna negatif ya. Ya kalau tantangan tuh lebih kayak apa ya? Kayak suatu tahap yang perlu kita lalui gitu nggak sih? Iya, jadi lebih membangkitkan semangat kita gitu untuk menghadapi tantangan itu. Dan cara tiap orang menghadapi tantangan itu kan beda-beda ya kan. Dan kita tuh nggak bisa memandang orang lain sebelah mata ketika dia sedang menghadapi sebuah tantangan dalam hidupnya. Kayak misalnya menurut kita tantangan yang orang lain hadapin itu tuh belum seberapa sama tantangan hidup kita. Terus jadinya kita malah meremehkan mereka. Kita kayak bilang, ya Allah tantangan lo mah belum seberapa, tantangan hidup gue nih lebih berat. Karena kan bisa aja yang menurut kita sederhana, bisa aja menurut orang itu udah berat banget gitu. Jadi balik lagi gitu ke omongan yang sering banget aku sama Michelle omongin, kalau kita tuh nggak pernah tahu kehidupan seseorang seutuhnya walaupun kita udah deket banget sama orang itu, karena pada dasarnya yang tahu diri orang itu ya dia sendiri gitu. Tapi yang perlu diingat ya guys, apapun tantangan yang kita alami dalam hidup kita pasti bisa kita lewatin, karena yang di atas nggak mungkin kasih kita tantangan yang nggak bisa dilewatin sama umatnya gitu. Bener banget. Oke, sekarang kita mau cerita-cerita nih tentang pengalaman seorang Saina dan seorang Michelle ketika menghadapi suatu tantangan dalam hidupnya. Oke, mungkin bisa dimulai dari aku dulu, nanti selesai aku cerita akan dilanjutkan sama cerita Michelle ya. Boleh. Oke, gimana sih seorang Saina menghadapi tantangan dalam hidupnya? Kalau misalnya berdasarkan judulnya, apakah kamu termasuk orang yang kuat? Aku sih nggak bilang aku orang yang kuat ya, karena kalau misalnya aku bilang, gue mah kuat banget orangnya, tantangan apapun bisa gue hadapin, gue siap menghadapi tantangan apapun, karena bisa aja yang aku hadapin tuh belum seberapa gitu sama masalah yang orang lain hadapin. Jadi kalau ditanya, lu termasuk orang yang kuat atau enggak, ya aku sih nggak bilang aku kuat, tapi aku bisa bilang aku siap gitu. Jadi maksudnya kayak pasti tantangan itu kan munculnya kan di waktu yang tidak terduga kan. Bisa aja kita lagi happy-happy terus tiba-tiba ada aja masalah yang bikin kita stres, bikin kita sedih. Nah, walaupun tantangan itu munculnya mendadak, aku ya dibilang siap sih, ya harus siap ya, harus selalu siap ya. Iya, bener banget sih. Kalau misalnya ada masalah sih biasanya aku suka cerita sih ke Michelle atau mungkin ke sahabat aku yang satu lagi. Tapi nggak semua masalah biasanya aku ceritain sih. Kalau misalnya aku ngerasa aku bisa mendem sendiri, ya aku akan pendem sendiri gitu. Atau enggak paling aku kan aku di Line itu punya grup yang isinya aku sendiri. Nah biasanya tuh aku keluarin unek-unek aku di situ. Tapi kalau misalnya aku lagi menghadapi suatu masalah yang udah bikin aku kesel banget, bikin aku sedih banget, biasanya sih aku cerita ke Michelle sih. Jadi aku sama Michelle tuh sering bilang kayak, iya lo kalau misalnya lagi sedih, bagi-bagi sedihnya, kalau lagi kesel, bagi-bagi keselnya, biar bebannya gak dipikul sendiri gitu. Terus nanti kita kasih saran satu sama lain, terus kita nyemangatin satu sama lain gitu. Terus juga ya lebih ke ini aja sih, harus tahan banting ya nggak sih Syil? Karena benar. Makin kita besar kan pasti tantangan dalam hidup kan makin banyak ya, terus makin berat juga. Jadi kayaknya aku rasa sih semua orang secara tidak langsung akan dilatih supaya menjadi orang yang tahan banting sih semakin bertambahnya usia. Jadi ya begitu sih sekilas ya tentang seorang Saina.
Kalau misalnya Michelle gimana nih kalau misalnya lagi menghadapi suatu masalah, suatu tantangan ya, tantangan tuh biasanya diceritain apa dipendam sendiri apa gimana? Kamu orang yang kuat bukan? Kalau ditanya orang yang kuat apa bukan, aku sebenarnya juga nggak tahu ya. Karena kayak tadi kamu bilang yang namanya tantangan tuh maksudnya kayak setiap orang kan pasti beda-beda tantangannya gitu kan. Dan definisi kuat dan seberapa kuat sih gitu orang itu juga tergantung dari masalah yang mereka hadapin gitu kan. Dan tergantung juga sama kemampuan mereka menghadapi masalah itu gitu. Jadi kalau dibilang kuat, mungkin kalau buat aku sendiri ya tanpa judgement orang lain, aku menganggap diri aku ya udah cukup kuat lah untuk sebuah tantangan-tantangan yang udah pernah aku lewati gitu. Terus juga kayak karena aku emang orangnya, aku cenderung terbuka sih orangnya. Jadi kayak ada apa-apa pasti cerita gitu kan. Dan ceritanya sebenarnya ke siapa aja gitu, ke mama papaku, terus ke Saina juga, terus ke teman-teman yang lain juga gitu. Walaupun emang sebenarnya emang nggak semua hal aku ceritain gitu ya, tapi sebagian besar lah aku ceritain gitu tentang aku gitu. Ya paling kayak hal-hal yang kayak bener-bener private gitu yang emang aku nggak ceritain gitu kan. Tapi mostly aku bakalan ceritain semua gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalkan aku lagi menghadapi sebuah tantangan itu, aku kayak nggak sendirian gitu sih, karena pasti ada mungkin kalau aku cerita ke orang ini nggak selalu ngasih saran atau ngasih pendapat atau ngasih solusi gitu, tapi buat aku cerita aja, aku sharing aja kayak udah bisa ngurangin beban aku lah gitu, kayak kayak berbagi point of view aja gitu loh. Kayak misalkan aku lagi ada menghadapi tantangan apa nih, habis itu aku cerita ke Saina kayak aku hari ini lagi begini loh, atau aku lagi ketemu begini atau bagaimana gitu loh ya. Nah itu kayak aku ya udah kayak mungkin saat itu juga solusinya tuh kayak belum ketemu gitu ya, kayak aku masih bingung harus gimana gitu kan. Tapi kayak aku jadi ngerasa lebih enak aja gitu loh, kayak ada orang yang tahu gitu. Nah mungkin emang nggak semua orang suka kayak gitu ya, mungkin nggak semua orang suka kayak tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya kan, nggak semua orang suka kalau ada masalah dia cerita-cerita gitu. Kayak ada beberapa orang yang kayak mendingan dipendam sendiri aja gitu kan. Dan sebenarnya aku juga nggak mempermasalahkan orang-orang yang seperti itu sih. Itu kayak itu cara mereka ya, kalau menurut mereka itu yang paling oke dan paling enak buat mereka, it's okay gitu. Tapi kalau aku aku ngerasa kayak lebih enakan aja gitu cerita, karena kalau aku mikirnya gini sih, kenapa aku bisa dibilang cerewet sih, terutama kalau ke Saina gitu ya, cerewet dalam artian kayak aku cerita terus kayak semuanya sedetail itu. Tapi aku seneng gitu, karena jadinya tuh aku ngerasa berarti Michelle percaya sama gue dianggap seorang sahabat yang bisa menjadi tempat yang nyaman gitu untuk sahabat yang berkultus kayak gitu. Itu sebuah suatu kebanggaan tersendiri gitu buat aku. Iya, jadi kayak kalau aku tuh kadang yang nggak penting aja tuh diomongin gitu. Misalkan kayak hari ini aku mau pergi ke sini gitu, itu kan kayak nggak penting gitu kan. Cuman aku ngerasa gini loh, aku kadang suka mikir kalau amit-amitnya suatu hari gitu ada kejadian kenapa-napa sama aku gitu ya, setidaknya ada satu orang yang tahu aku di mana, aku lagi ngapain gitu. Jadi pas ada orang nyariin, misalkan orang tua aku nyariin gitu, mereka tahu gitu loh, kayak kamu misalkan kayak nanya ke kamu gitu ya, nanya ke Saina gitu, Saina tahu gitu, oh Michelle tuh lagi kesini sama ini gitu. Jadi kayak aku nggak menghilang dari muka bumi gitu, kayak nggak ada kabar sama sekali gitu. Jadi that's why kenapa aku ada hal-hal kecil aja gitu ya, sampai tantangan-tantangan yang besar tuh aku kalau bisa cerita sama orang biar ya itu tadi kayak jadinya kayak nggak menghilang banget gitu loh gitu. Jadi kalau aku dibilang kuat ya untuk ukuran aku sendiri aku bilang aku kuat gitu. Dan kayak tadi kamu bilang kayak ya harus siap gitu kan, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap harus siap gitu. Karena ya kalau kita diemin aja sebuah tantangan itu ya kita juga nggak bisa tumbuh gitu kan, kita nggak bisa grow gitu. Jadi kayak
ya harus siap sih, gitu sih. Oke. Kalau misalkan tadi itu kan bilang dia lebih terbuka kan, kayak apa-apa diceritain ke orang yang memang udah dipercaya. Nah kalau aku kan kayak berbanding terbalik gitu, aku justru malah mikir ini nggak ada benar dan nggak ada salah ya, karena tiap orang beda-beda. Nah kalau aku ngerasa kalau misalnya aku lagi menghadapi suatu tantangan yang menurut aku masih bisa aku handle sendiri, yang menurut aku nggak perlu diceritain, aku akan pendem. Bahkan sampai suatu tantangan yang besar pun biasanya aku pendem, karena dari kecil aku nggak ini sih, nggak begitu terbuka. Ya mungkin kalau dulu pas masih kecil, masih bocah gitu kan, kayak ya ceritakan kayak aku di sekolah begini-begini. Tapi nggak semua aku juga bingung sih kenapa dari kecil aku nggak dibilang terbuka ya terbuka, tapi nggak seterbuka layaknya anak dan orang tua gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang mama aku nggak tahu, kayak misalnya dulu pas SD aku sempet lah ngalamin dibully, tapi dalam tanda kutip ya, karena bulinya bukan yang kayak bully yang gimana, tapi ya bisa termasuk kategori bullying, tapi nggak separah itu. Nah itu mama aku nggak tahu sampai sekarang mama aku nggak tahu. Terus juga aku ada dulu pas SD ada masalah apa juga, dari SD tuh kalau misalnya aku ada masalah, kayak misalnya bukan aku yang bermasalah ya, tapi maksudnya kayak misalnya temen aku ngisengin aku atau gimana, yang seharusnya bisa diomongin ke orang tua tapi aku nggak omongin. Terus pas SMP juga pernah ada kasus dipanggil ke ruang BK. Ya walaupun yang di situ aku nggak salah ya, karena guru BK aku juga udah bilang iya saya udah cek CCTV, terus ternyata memang bener kamu nggak kayak gitu. Itu juga aku nggak bilang ke mamaku. Terus guru BK aku tuh waktu itu bilang, tapi kalau misalnya saya bilang ke orang tuamu, aku lupa intinya, guruku kayak nanya gitu, tapi kalau misalnya saya bilang ke orang tuamu jangan kaget ya. Jadi kayak guruku tuh minta aku untuk cerita dulu gitu ke mamaku sebelum dia ngasih tahu. Tapi aku bilang iya, tapi sampai rumah nggak aku ceritain. Terus aku cuma nunggu aja nih, mak gue dapet berita nggak nih dari sekolah, ternyata enggak. Ya udah deh, sampai sekarang mau aku nggak tahu. Terus juga ya pokoknya kalau misalnya ada masalah-masalah gitu tuh aku jarang, bahkan hampir nggak pernah gitu, kecuali mungkin yang namanya ibu itu kan kayak punya insting gitu ya, maksudnya kayak punya ada kayak tiba-tiba tahu aja gitu nggak sih? Ya kan? Nah kayak misalnya dulu pas SMP deh kalau nggak salah, ini soal pertemananku kan, mamaku ini ada sangkut pautnya sama Michelle juga nih. Mamaku bilang iya tadi di sekolah ada si ini loh, terus aku bilang udah amat. Nah itu kan mamaku langsung bilang kenapa kamu udah nggak main sama dia lagi? Terus udah kenapa? Terus dari situ aku cerita. Terus yaudah sih gitu dong. Jadi mamaku tuh kadang tahu secara tidak langsung gitu ya, atau mungkin dia menebak-nebak. Terus juga kalau misalnya aku lagi ada masalah lagi ada tantangan yang bener-bener banget, yang bener-bener berat banget, kan mama aku tuh kan kantor kan, jadi kadang aku di rumah sendiri. Nah biasanya tuh aku nangis tuh. Pernah tuh ada satu hari aku nangis sekejir-kejirnya, karena hari itu bener-bener kayak titik tercapai aku kayak dari kemarin. Jadi pas masalah itu pas tantangan itu muncul, aku biasa aja kan, kayak pura-pura kuat nih, sok kuat nih, sebenarnya nggak kuat, tapi sok kuat aja, sok kuat. Terus kayak bilang ke Michelle, bilang ke teman-teman yang lain kayak gue nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa, biasa lah cewek gengsi ya kan, nggak apa-apa, gue kuat kok. Terus ada satu hari kayaknya udah nggak bisa pura-pura lagi, terus nangis sekejir-kejirnya sampai matanya bengkak, sampai sembab matanya. Terus mama aku pulang kantor, dia nanya kenapa tuh, kurang tidur gitu kan. Terus aku bilang aja iya. Tapi kan kayaknya orang yang kurang tidur sama orang yang abis nangis tuh beda gitu nggak sih matanya? Iya, kayak apa ya, kayak lebih kelihatan apa ya, aku susah sih ngejelasin, cuma kayak kelihatan aja gitu loh bedanya. Abis itu ya udah tuh, tapi aku kayak agak-agak nggak percaya, tapi dia nggak nanya-nanya sih. Udah tuh akhirnya kita makan malam. Terus beberapa kali aku ngeliat nih mak gue ngapain liat mata gue mulu sih. Abis itu ya udah deh, aku pura-pura aja kayak ngebahas sesuatu gitu. Terus abis itu ya udah deh. Jadi ya tiap orang gitu sih guys, beda-beda sih cara dia menghadapi suatu tantangan. Terus juga kalau misalnya orang itu terlihat kuat ya, mungkin
beberapa teman-teman kita ada yang beranggapan, iya nih si Sana kuat, Michelle kuat banget, tapi aslinya kan mereka nggak tahu kan kita sekuat itu atau enggak, jadi kita nggak bisa sembarangan ngejudge gitu loh, kayak misalnya apa ya, ada suatu masalah, suatu tantangan yang menyangkut banyak orang gitu, terus mentang-mentang kita tahu ini orang kuat, jadinya kita nggak apa ya, kayak cuekin dia gitu loh, karena kita ngerasa dia kuat nih, jadi kita nggak nanya kayak lo nggak apa-apa, padahal menurut aku itu penting sih. Iya, penting buat apa ya, biar orang itu ngerasa kayak gue nggak ditinggalin gitu, kayak gue nggak dilupain gitu kan. Ya walaupun memang orang itu nggak pernah cerita tentang tantangan yang dia alami, tapi kan bukan berarti dia sekuat itu kan ya, sekuat-kuatnya manusia pasti ada titik ininya nggak sih, kayak titik tercapeknya dia. Iya, pokoknya pasti bisa gitu sih, karena ngomong-ngomong soal itu ya, aku juga punya cerita deh nih jadinya. Jadi waktu itu kayak aku punya temen gitu ya. Nah, jadi si teman aku ini ceritanya kayak dia punya soal tantangan juga gitu kan. Jadi kayak dia tuh sering cerita-cerita ke aku gitu. Jadi kayak hampir setiap hari dia cerita-cerita, sharing-sharing. Dia lagi ngerasain ini, ngerasain itu gitu kan. Terus aku lupa sih sebenarnya kita lagi bahas apa gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong, iya kan lu orangnya kuat ya kayak gue. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus dia kayak gue nggak pernah ngeliat lu nangis, gue nggak pernah ngeliat lu kayak. Iya, Michelle nggak pernah nangis. Kalau di sekolah kan biasanya kan cewek kan kalau misalnya lagi ada apa tuh nangis tuh, atau nggak kelihatan kan betenya kayak dia lagi bete jangan diganggu. Tapi Michelle tuh nggak pernah sama sekali loh guys. Aku juga bingung aja gitu, tapi nanti pas udah sampai rumah baru nanti dia cerita, tapi dia emang topengnya hebat banget sih si Michelle ini. Iya, ada temen aku yang kayak gitu juga. Emang lu pernah nangis ya gitu kan? Emang kayak kayak lu nggak iya, katanya. Bener aku tuh ngerasa kalau misalkan kayak kamu bilang di sekolah gitu, kalau aku lagi bad mood atau gimana, aku ngerasa kalau mukaku tuh menunjukkan itu. Emang enggak ya? Enggak, justru kayak kalaupun kita lagi kesel nih, misalnya kita lagi kesel sama orang yang sama, terus nih orang bertingkah, kalau aku kan kayak kelihatan kan, kayak misalnya kesel ya. Iya, kalau Saina kelihatan sih. Terus kadang temen kita bilang santai aja kayak gitu kan, tapi Michelle tuh kayak masih bisa, keselnya Michelle tuh senyum, jadi tuh kayak masa sih? Iya, kalau misalnya Michelle senyum itu tuh lo harus berhati-hati, dia antara dia senyum emang seneng sama lo, apa dia senyum karena kesel sama lo, itu gitu deh, kayak gitulah seorang Michelle. Tapi bener ya, kayak aku ngerasanya sih, aku malah ngerasa di muka aku udah menunjukkan kalau aku tuh kayak gue lagi kesel sama lo gitu, kayak wah ya ampun, aku baru tahu, aku bener-bener baru tahu loh guys. Aku kira aku se frontal itu kalau lagi marah sama menunjukkan. Makanya kalau misalnya kamu lagi kesel lagi mana, kadang karena mukanya nggak kelihatan dari raut mukanya, jadi orang-orang tuh ya biasa aja kayak masih bisa bercandain lo gitu, padahal kamu udah sebel minta ampun. Pantesan ya. Wah, baru tahu. Oke. Ya pokoknya si temenku ngomong kayak gitu kan. Terus habis itu aku bilang kayak lu tahu dari mana gue nggak pernah nangis, gue nggak pernah kesel sama orang gitu kan. Terus dia ngomong kayak ya buktinya kayak lo selalu ada gitu loh, kayak misalkan gue butuh kayak iya banget, butuh buat misalkan curhat lah, atau kayak nanyain pendapat, nanyain saran apa gimana, kayak lu nggak pernah cerita gitu sih ke gue, dia ngomong gitu kan. Kalau sama aku bisa masih cerita banget. Iya, karena emang ini temanku sih, bukan yang deket banget gitu lah, cuma kayak ya masih deket lah gitu ya. Nah terus kayak aku bilang kayak ya soalnya gue nggak ada yang mau diceritain gitu kan, kayak gue di sini kan pengen ngebantu lu gitu loh, jadi kayak emang gue utamain lu gitu kan. Jadi kayak terus di situ kayak aku ngerasa kayak berarti orang ngelihat gue tuh enggak itu. Iya, kok sih kayak dikira orang kayak aku nggak ada masalah atau ya udah gitu, karena kayak mamaku aja juga
beranggapan aku kayak nggak kenapa-napa gitu loh, kayak nggak pernah punya masalah gitu. Jadi kayak kalau aku lagi diem dikit nih misalkan, terus kayak apa ya, kayak oh ini sih yang paling ini kan ada orang nanya gitu kan, nanya apa gitu ke mamaku, terus habisnya kata mamaku kayak enggak, dia mah nggak pernah nangis gitu, dia mah nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Kayak dalam hatiku mah nggak tahu aja gitu. Berarti kayak kita sebenarnya nggak beda jauh tau Syul, kayak mama kita tuh taunya kita nggak kenapa-napa, tapi sebenarnya kita ada apa-apa, cuman kita nggak tunjukin aja. Terus terus habis itu mamaku juga bilang dia mah kalau ada apa-apa dipendam sendiri, dia ngomong gitu. Terus kayak wah gitu kan. Jadi ya maksudnya aku ngerasa kayak berarti ternyata aku sehebat itu gitu, kayak menyembunyikan menutupi my true feelings gitu. Padahal aku ngerasanya kayak aku bener-bener nge-show gitu loh kalau lagi marah, kalau lagi kesel gitu kan. Tapi ternyata sehebat itu gitu ya. Jadi apa ya, kayak karena menurut aku gini loh, kalau misalkan kamu ngerasa kamu nih kuat gitu ya, dan kalau kamu kuat itu kan emang apa ya, menurut aku orang yang kuat itu bukan orang yang menjatuhkan orang lain gitu, tapi orang yang kuat adalah orang yang membantu untuk menguatkan orang lain juga gitu kan. Nah jadi mungkin karena aku ngerasa dan orang lain melihat aku ini orangnya kuat, jadi makanya aku berusaha sebaik mungkin untuk kalau misalkan orang ini lagi ada di titik terendahnya mereka, aku ada buat mereka gitu kan. Aku bisa ngebantuin mereka untuk menjadi kuat lagi gitu, walaupun emang menjadi orang yang kuat itu ya harus dari diri sendiri dulu gitu loh. Harus diri sendiri dulu yang bisa ngebantuin kita supaya kita get up lagi gitu loh. Orang lain tuh kayak cuman aksesorisnya lah gitu. Jadi ya maksudnya kayak ya kalau aku bisa ngebantu ya kenapa enggak gitu. Tapi harus balik lagi ke orang itu sendiri gitu. Justru tapi orang-orang yang kayak Michelle nih, kita harus lebih berhati-hati tau guys. Berhati-hati maksudnya bukan kayak bukan berhati-hati dalam makna yang negatif ya, maksudnya berhati-hati ketika kita ngomong sama orang-orang yang kayak Michelle, karena saking hebatnya mereka menyembunyikan perasaan aslinya, ya itu apa ya, jadi tantangan buat kita. Karena kita kan nggak bisa sembarangan kan, kita nggak bisa bilang iya lu mah kuat, lu mah kagak pernah ada masalah, tapi sebenarnya bisa aja dia ada masalah yang masalahnya tuh sebenarnya besar banget, tapi karena dia nggak pernah nunjukin, jadinya ya kita nggak tahu. Nah itu kan mengajarkan kita untuk berhati-hati kepada siapa kita berbicara kan, kepada siapa kita bercerita. Itu makanya kita nggak boleh mandang orang sebelah mata, kayak orang yang kita anggap kuat ya belum tentu ya sekuat yang kita kira gitu. Tapi bukan berarti kita meremehkan orang itu ya. Ya paham lah ya. Dan apa sih, kalau menurut aku nggak enaknya jadi orang yang kayak aku tuh, kadang kalau emang kita lagi beneran nggak ada masalah gitu ya, terus kayak kita lagi diem-diem aja emang karena lagi pengen diem, dikiranya kita ada masalah gitu, kayak lu kenapa sih gitu diem aja, nah kenapa-napa, gue lagi capek-capek aja, kayak lu pasti bohong ya, lu mah jangan mendem-mendem gitu, kayak jadi kayak serba salah gitu. Tapi jujur aku jarang banget sih ditanyain kayak lu lagi kenapa gitu, karena dia nggak pernah kelihatan ada masalah guys. Itu dia yang saya pun bingung ya, udah sahabat lamanya nih orang nih ya, walaupun dia sering cerita juga kan kayak tadi Michelle bilang kayak dan kemana aja dia suka kata ke aku, tapi walaupun dia sering bilang iya nih gue lagi kesel nih gini-gini, tapi tuh aku ngerasa abis itu dia nggak kesel lagi gitu, jadi kayak kesel sekejap tapi abis itu udah happy lagi. Jadi aku bingung sebenarnya dia beneran happy apa dia mendem sih gitu ya. Pokoknya aku jarang banget selama 18 tahun hidup ditanyain orang lu lagi kenapa, kamu lagi kenapa, kayak maksudnya aku juga nggak menyalahkan orang lain sih, maksudnya kayak aku ngerasa nih orang gak ada yang care sama aku nggak menyalahkan kayak gitu karena apa ya, kayak ya udah gitu loh. Tapi kayak wow aja gitu, selama 18 tahun kayak jarang banget ditanyain orang kayak lu lagi kenapa, atau kayak kamu lagi kenapa gitu.
karena apa ya, karena menurut aku juga kalau misalkan aku kenapa-napa ya pasti aku langsung cerita gitu loh. Jadi apa ya, aku jarang sih nunggu orang itu nanya dulu gitu, karena kayak tadi aku bilang gitu ya, saking terbukanya kayak aku ya langsung cerita-cerita aja gitu, yang nggak penting aja aku ceritain gitu. Jadi ya begitulah seorang aku. Seorang Michelle begitu ya. Kalau aku sih, iya udah ngomong-ngomong ditanyain kenapa, aku apa ya, seberapa sering ya aku sering ditanyain kamu kenapa. Kalau misalnya dulu waktu masih ada pacar ya, kalau dari ketikan kan kayaknya ketahuan banget sih ya kalau misalnya aku lagi ngambek gitu. Biasa lah cewek-cewek kalau ngambek kan ketikan langsung beda kan. Nah itu lagi dulu sih mantan saya langsung tahu sih, kayak lu ngapain lu gitu. Terus kalau misalnya cewek kan biasa ditanya kayak gitu, jawabnya nggak apa-apa, padahal nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau dulu sih aku ditanya kenapa, terus pertamanya sih emang awal-awal jawabnya nggak apa-apa, tapi habis itu langsung. Tapi ya ini gara-gara kalau aku jawab nggak apa-apa padahal lagi kenapa-napa, si mantanku nih kayak ikutan bales seadanya gitu. Jadi kan gue makin kesel ya jadinya. Jadi males ya sih. Jadinya aku langsung bilang aja, iya gue lagi kesel gara-gara begini-begini. Habis itu ya udah sih kelar gitu. Itu kalau misalnya dulu ya pas masih ada pacar. Kalau misalnya sama Michelle sih jarang sih ditanyain kenapa, karena ya aku juga kayak langsung bilang gitu sih biasanya, kayak Michelle aku lagi kesel nih begini. Terus itu sih kalau di chat ya. Kalau misalnya secara langsung sih kayaknya emang jarang nggak sih Shell orang nanya ke kita kayak jarang. Jarang sih, dari aku juga jarang gitu. Kayak ngomong-ngomong soal mantan juga, kayak waktu sama mantanku kalau aku lagi kesel, aku nggak tahu ya seberapa beda ketikanku, tapi kalau menurut aku ya harusnya dia tahu gitu. Cuman dia juga tidak memperhatikan kayaknya gitu. Jadi kayak jadi antara ketikanmu yang nggak beda atau dia nggak peka, itu yang nggak beda jauh itu dia nggak jelas kan. Jadi aku juga kayak udah males tuh kan, ini orang nggak peka, atau mungkin kayak ketikanku yang sama aja atau gimana. Jadi kayak tahu nih sih harus latihan ini dong, latihan ketik ala orang bete dong, biar jadi kayak kayak terus kayak ya udahlah, bodo amat lah gitu. Tapi biasanya kayak antar kayak ya udah sih diem aja gitu. Habis itu juga nggak ditanyain juga, kayak misalkan mungkin biasanya abis itu biasanya aku ini sih agak ngediem gitu loh, kayak mungkin lama gitu ya ngejawab chat gitu kan, tapi nggak ditanyain juga gitu ya, kayak ampun, kenapa, habis dari mana gitu. Jadi kayak tingkat kepekaannya harus ini sih, harus dipertanyakan gitu. Jadi kayak jadi males kan gitu, kayak udahlah bodo amat gitu. Udah bisa aja kayak di frontalin gitu, kayak gue lagi kesel nih sama lo gitu kan. Cuman kayak males juga, paling tadi juga cuma nanya kenapa, terus yaudah maaf ya, paling cuma gitu doang kan. Jadi kayak ini tuh ada yang salah dengan cewek apa salahnya di cowok sih, Syel? Iya kan, kayak sebenarnya nggak apa-apa sih dibilang maaf ya gitu, karena emang harus minta maaf gitu ya. Maaf dia, tapi kayak jangan cuma ngomong maaf doang terus diulangin lagi. Itu dia masalahnya, diulangin lagi kan. Jadi kayak gimana kita nggak kesel gitu loh, maksudnya mereka tuh tahu apa yang bikin kita kesel dengan misalnya mereka tahu kalau kita nggak suka kalau misalnya mereka pulang jam 12 malam, tapi tetap dilakuin terus-menerus gitu. Iya kan, jadi kayak males gak sih, kayak udah capek, habis itu kayak udahlah bodo amat dia, soalnya kalau dia minta maaf habis itu gitu lagi gitu. Dan akhirnya kita jadi ngomongin mantan ya, ngomongin cowok gitu. Emang melebar ya, menjalar kemana-mana ya ini topik. Iya makanya ya. Aduh, lucu banget. Ya begitulah, setiap orang ya kan ada aja caranya untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya gitu. Iya, karena ada apa tuh? Ada orang yang bener-bener jago banget gitu ya nyembunyiin perasaan. Ada juga orang yang kayak bener-bener gak jago gitu, kayak ketahuan banget kalau misalkan orang lagi sedih gitu kan. Ada juga yang ya biasa-biasa aja gitu. Jadi kayak apa ya, emang itu mungkin bukan dari tantangannya itu gitu ya. Mungkin tantangan yang menurut kita berat, mungkin buat orang itu biasa aja gitu.
atau yang buat orang itu berat itu ya, saking seringnya mereka menghadapi tantangan jadinya kayak udahlah ya lah ini mah gampang gitu. Dan yang menurut orang lain biasa, menurut orang lain berat, mungkin menurut kita biasa aja gitu. Jadi kayak itu juga tergantung dari orangnya sih yang menghadapi tantangan itu gitu kan, gimana mereka menghadapi tantangan itu gitu. Tapi ya orang yang tadi tuh yang tipe-tipe orang kayak Michelle tuh agak nyeremin tahu, kayak ini nggak sih jatuhnya kayak Joker gitu. Ya ampun, Joker gitu. Bukannya apa ya, pokoknya yang kayak diem-diem. Iya, sekalinya meluap langsung wah. Iya itu kayak om aku banget sih. Om aku tuh kelihatannya kan kocak, terus kayak kalem gitu kan. Tapi bener-bener sekali yang marah tuh sepupuku waktu itu dipiting kan, tuh udah mau ditonjok gitu kan, gara-gara teriak-teriak. Sumpah beneran. Terus aku bilang kayak, itu kan kakaknya mama aku. Terus aku nanya, emang kok dia bisa sih om ini segitunya, padahal dia diem-diem aja. Terus di rumahku kursi makan tuh waktu itu dia lagi kesel gara-gara apa gitu, aku nggak tahu. Terus dia banting itu kursi. Jadi kan kursi makanku kan kayak besi gitu kan, maksudnya yang bahan-bahan besi gimana gitu deh. Terus dipukul ke tangga, terus kursinya kakinya peot. Terus itu ditoki-toki lagi kan sama opaku gitu, sampai ada bekasnya di tangga gitu. Tuh kayak wah nih orang yang kayak gini bahaya sih. Jadi saran aku ya guys, kalau misalnya kalian punya temen yang kelihatannya baik-baik aja gitu, yang kayak Michelle gini kan, yang emang lo pernah nangis, lo kan emang lo pernah ada masalah gitu, lebih baik sih kita sesekali tanya sih, karena ya walaupun dia belum tentu mau cerita ya, cuman setidaknya dia tahu gitu loh kalau misalnya masih ada orang yang care sama dia. Bener jangan banget. Nanti dia beranggapan nggak ada yang care sama gue, terus nanti dia malah gimana kan agak serem juga. Iya sih, bener sih, soalnya kayak ada satu temen aku yang ngomong kayak, wah Michelle kalau lagi marah serem banget gitu. Iya, aku lupa ya. Gara-gara lo tuh diem-diem, tapi kalau marah tuh gila. Iya, karena aku pernah di sekolah tuh marah yang sampai teriak-teriak gitu loh, yang kayak sampai gimana ya? Apa itu? Kayaknya SMP deh. SMP di kelas. Dulu kita gampang banget dipancing emosi deh, emang cowok-cowok suka. Iya, jadi kayak aku tuh marahnya sampai teriak-teriak gitu, sampai apa ya? Aku lupa deh, pokoknya aku juga nggak tahu ya kayak gimana, karena kita lagi marah jadi kayak nggak memperhatikan ya marahnya kayak gimana gitu. Cuma kalau katanya temanku, katanya kayak serem gitu, katanya sampai teriak-teriak, terus katanya sampai lawan bicaraku itu, yang aku marah sama lawan bicaraku itu, kayak dia tuh sampai ketakutan gitu loh katanya. Kayak terus akhirnya aku inget banget orang itu langsung diem gitu, dan aku lupa kayak gimana lagi gitu. Terus kayak, dan abis itu aku ketawa masalahnya. Nah sedangkan orang itu malah ada jiwa-jiwa psikopatnya deh kayaknya ya. Dan orang itu malah kayaknya langsung ilfil gitu sama aku, soalnya kayak nggak ngomong berapa lama gitu, nggak tahu, nggak ngerti lah. Cuma kayak makanya temen lu kayak, kok lu masih bisa ketawa sih gitu kan, serem nggak sih lu kalau marah, serem deh gitu kan. Kayak padahal aku pas marah itu aku ngerasa kayak aku lagi express anger biasa aja gitu loh, nggak semenakutkan itu. Tapi ternyata kayak temanku serem itu gitu, kayak wah. emang kayak gitu guys. Biasa orang yang kalem-kalem nih kan ada kan yang bilang marah yang paling bahaya adalah marahnya orang pendiam. Jangan coba bermain api dengan mereka. Ya begitulah guys. Iya, ya ampun. Jadi aku pengen ngomong apa gitu ya, aku lupa. Bentar ya guys, saya inget-inget dulu ya. Iya, boleh. Orang-orang pendiam apa ya tadi ya? Ini nih ada, aku pernah nemu di TikTok. Ini kata siapa? Pasti kalian yang dengerin juga pasti tahu sih ini kata siapa. Tapi mungkin ada yang tahu ya. Katanya jangan jadi orang yang kuat, jadi orang yang kenyal. Apa sih, kayak jelly gitu banget. Karena katanya kalau misalnya semakin kamu jadi kuat atau keras ya? Keras kali ya. Katanya semakin kamu keras, kayak ranting pohon gitu, keras, tapi kalau dipatahin, kalau diinjek orang patah. Tapi kalau misalnya kamu jadi kenyal,
terus diinjek orang tuh kayak pertama ke bawah dulu baru nanti meroket lagi gitu loh ke atas, kayak gitu. lebih fleksibel gitu nggak sih, jadi kayak kita bisa ngikutin situasinya gitu loh, jadi nggak apa ya, kayak I understand gitu ya, cuman agak susah menjelaskannya. Ya begitu guys. Jadi nah gimana tuh kalau menurut kamu Shel, dengan pernyataan itu ya kita kan memang sebenarnya secara tidak langsung dituntut untuk menjadi orang yang kuat kan, kuat dalam artian ya kalau misalnya amit-amit lo udah nggak punya siapa-siapa, setidaknya lo masih bisa bertahan untuk diri lo sendiri gitu kan. Cuman abis mendengar pernyataan itu aku jadi kayak ya sih, kalau semakin kita kuat juga makin apa ya, gimana dah kalau menurut kamu? Mungkin sekarang kita ganti kali ya, kita mungkin kayak kata kamu di awal-awal, sekarang kita ganti, bukan kita harus jadi orang kuat tapi harus jadi orang yang siap. Nah, ya siap menghadapi apa aja gitu, siap ada badai kita siap, ada hujan kita siap, ada matahari kita siap. Jadi mungkin apa ya, kita nggak bakalan sekuat itu gitu, mungkin di prosesnya kita bakalan nangis atau bakalan kayak hampir give up atau marah atau gimana, tapi setidaknya dengan kita siap, kita bakalan nyelesain suatu tantangan itu gitu, walaupun perjalanannya itu bakalan berat gitu. Nah kalau misalkan orang yang kuat, sekarang gini sih menurut aku, kayak tadi yang perumpamaan yang kamu dapat dari TikTok itu kayaknya menurut aku oke sih, karena gini sih, kayak misalnya aja orang yang kuat nih, ada orang yang kuat, nah kuat itu kan bisa berubah ya dari waktu ke waktu gitu. Tantangan yang kita punya itu juga berubah gitu kan, berbeda-beda gitu. Kita kuat di tantangan yang ini, siapa tahu di kemudian hari kita ketemu tantangan yang lebih berat lagi gitu kan. Nah, terus kita nggak ada we can't guarantee that kita bakalan kuat juga di tantangan selanjutnya gitu kan. Dan kalau misalkan kita nggak kuat di tantangan selanjutnya, kita bisa gagal gitu kan. Makanya sekarang kita ganti ke kita harus siap. Jadi kalau misalkan siap, oke, mungkin saat itu kita nggak bakalan kuat gitu, tapi dengan siap itu kita bisa belajar gimana sih caranya kita tetap bertahan dan nggak give up gitu loh. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Iya sih, bener juga sih. Iya ya, aku baru sadar tadi aku udah ngomong siap ya. Aku juga tadi kayak siap tuh lebih oke sih sekarang kayaknya. Iya, apa tuh namanya, kayak biasa sedia payung sebelum hujan ya. Jadi ya kita harus siapin aja tuh payung, kalaupun kita kalaupun harinya lagi terik banget terus kita kepanasan, kita bisa pakai tuh payung. Kalau misalnya di hujan kita bisa pakai tuh payung gitu loh. Jadi ya begitu ya, kita harus bener sih jadi kayak jelly ya jatuhnya ya. Iya. Walaupun kita diinjek sama orang, ya nanti kita langsung bisa meroket lagi gitu kan, karena kayak per gitulah, semakin diinjek dia akan mentalnya makin tinggi kan. Tapi kalau misalnya kayak kayu gitu, makin diinjek ya makin hancur gitu. Jadi rapuh gitu kan. Jadi bener, kita akan ubah, kita harus menjadi orang yang siap. Ya, bener. Tapi berarti nggak boleh, misalnya kita harus bisa menjadi orang yang kuat, tapi diutamain siapin dulu sih. Kayak kalau misalnya kita udah siap, secara tidak langsung kita jadi pasti kuat sih, bener gitu. Kayak karena siap bertempur gitu loh. Iya, karena dari kayak dengan kita siap itu, kita belajar gimana caranya menjadi kuat gitu. Jadi kalau kita udah siap, pasti pada akhirnya kita bakal jadi orang yang kuat gitu. Ya karena kan nggak mungkin yang langsung kayak yang nggak bisa instan gitu, nggak bisa segampang itu untuk menjadi orang yang kuat. Karena kalau kalian mau jadi orang yang kuat pun harus menghadapi tantangan-tantangan. Kalau misalnya ibaratnya kayak main game deh, kalau misalnya baru level 1, level 2 kan masih gampang ya, masih bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi jago gitu, mau sampai master gitu kan harus lanjut ke sampai level 50, sampai level 100 kan. Makin susah tantangannya, semakin kuat kalian, semakin jago kalian gitu sih. Iya benar. Aku juga agak bingung sih. Ya begitu lah. Paham. Oke, paham lah ya guys. Paham pasti. Oke.
Sebagai penutup nih ya, biasa lah ya, kita kan sering memberikan kata-kata motivasi ya. Iya, benar. Nah, berhubung temanya lagi tentang kuat-kuatan nih, siap ya, menjadi orang yang siap. Siap. Mungkin dari aku dulu nih ya, baru abis itu boleh. Oke, kalau dari aku ya, pertama-tama kalau misalnya kalian tipe orang yang kayak Michelle, yang kalau ada apa-apa tuh nggak ditunjukin lewat ekspresi, sebenarnya itu nggak ada salahnya sih. Kalau misalnya ada orang yang bilang, iya lo kan kuat, terus lo kan nggak pernah nangis, lo nggak pernah kelihatan sedih dan lain sebagainya, ya yang nggak ada salah sih kalau misalnya orang bilang kayak gitu ke kalian. Mungkin karena memang pada kenyataannya tanpa kalian sadari, kalian pun terlalu hebat gitu menutupi perasaan asli kalian. Tapi kalau misalnya memang kalian lagi ngerasa kesel banget gitu ya, terus ada tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak gitu, kalian langsung bilang aja gitu kayak, gue tuh nggak sekuat yang lo kira. Jadi tuh apa ya, biar orang nggak salah ini sih, apa ya namanya, nggak salah menilai kalian gitu loh. Jadi iya gitu, ya itu dia. Jangan karena orang selalu menilai kalian orang yang kuat setiap saat, jadi tuh mereka bisa cuek enaknya gitu. Iya, itu dia. Jadi kalau misalnya memang kalian butuh temen untuk curhat, untuk mengeluarkan unek-unek, silakan cari orang yang kalian percaya, keluarin itu unek-unek. Gak usah malu, gak usah takut. Tapi kalau misalnya memang kalian merasa nggak nyaman gitu, atau mungkin kalian ada yang kayak aku gitu ya, yang lebih memilih untuk mendam, sebenarnya sih aku tidak menyarankan ya, tapi karena aku kayak gitu, ya itu sih biasanya aku keluarin unek-uneknya di grup yang isinya aku sendiri gitu, atau enggak ya aku nangisin mungkin aja sendiri. Ini sih kayak bikin diary gitu ya, punya diary gitu. Itu boleh. Atau self-talking gitu. Aku sering banget itu guys. Jatuhnya saya emang kayak orang gila sih ngomong sendiri, tapi ngomong sendiri tuh emang enak loh. Enggak banget kan, kayak cerita tapi gitu. Ya nggak ada orang yang dengerin, kita doang gitu. Tapi ya udah keluar gitu kan apa yang pengen kita omongin. Marah ya marah aja gitu. Kayak kesel banget gini-gini. Gak apa-apa guys, keluarin aja. Karena cara orang untuk mengekspresikan amarahnya, kalau ini sih nggak kalian aja, tapi aku menyarankan jangan tanggung beban kalian sendiri gitu. Karena ya apa ya, kan manusia itu kan makhluk sosial ya kan, pasti membutuhkan orang lain. Jadi gak ada salah sih kayak misalnya aku lagi kesel sama seseorang, terus aku cerita ke Michelle, mungkin secara tidak langsung Michelle juga ikutan kesel. Jadi ya intinya kalau ada beban tuh lebih baik dibagi-bagi aja sih sama orang yang benar-benar kalian percaya sih. Itu sih guys kalau dari aku ya. Kalau dari Michelle gimana nih untuk para pendengar kita? Oke, kalau dari aku, yang pertama aku pernah ngeliat kayak quotes gitu di Google atau di mana gitu, katanya tough situations build strong people gitu ya. Jadi situasi yang sulit itu bakalan membuat menciptakan orang-orang yang kuat gitu. Nah, itu. Dan dan mungkin beberapa dari kalian tuh ngerasa kok tantangan hidup gue tuh berat banget ya. Kok kayaknya orang lain biasa-biasa aja gitu. Kok kayaknya orang lain hidupnya enak-enak aja, kayak nggak ada tantangan gitu ya. Mungkin kenapa kalian merasa itu berat gitu ya, merasa menjadi beban ya, percaya aja kalau pada akhirnya kalian bisa jadi orang yang siap dan jadi orang yang kuat gitu. Dan bisa aja kalian jadi lebih kuat dan lebih siap daripada orang-orang tadi yang kalian lihat yang kayaknya biasa-biasa aja gitu. Jadi ya pokoknya kalau mungkin pada saat ini kalian lagi punya tantangan yang berat gitu ya, percaya aja kalau misalkan pada akhirnya kalian bakalan jadi orang yang siap dan kuat gitu. Iya, dan ada lagi yang aku temuin, yaitu behind every strong person there is God gitu ya. Dan kalau buat orang-orang yang kayak religious gitu ya, kayak aku gitu ya, dan Saina juga gitu, kayak kita kuat juga bukan karena diri kita sendiri gitu. Kita juga bantuan dari Tuhan gitu ya. Kita berdoa, kita percaya kalau misalkan
kita berserah, kita percaya kalau misalkan Tuhan pasti ngebantuin kita gitu. Ada di setiap jalan kita gitu. Jadi seberat apapun, semenakutkan apapun tantangan yang kita punya, ada Tuhan di situ yang memberkati kita gitu. Jadi jadi kayak ya udah gitu, pasti percaya aja dan berserah kepada Tuhan gitu. Betul. Kok jadi kayak pendeta-pendeta gitu ya ceritanya. Gak apa-apa, kita kan juga membagi berkat ya. Karena ini guys, sama gara-gara Michelle nih aku jadi ikutan ceramah rohani. Boleh Karena nih. Apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita ya guys, itu pasti ada maksud dan tujuan yang baik untuk kita. Karena pasti kalian pernah baca lah ya di Alkitab atau mungkin nemu di TikTok gitu kan, biasanya katanya Tuhan itu Tuhan tidak mungkin memberikan rancangan kecelakaan. Bentar ya guys, kita cari dulu ya dari kalau ngomong bahaya ya. Apa tuh? Apa tadi? Aku ngomong apa? Tuhan tidak pernah memberikan apa tuh? Oh ya, sabar ya guys. Ada tuh. Nah, ini dia. Apa tuh? Ada di Yeremia 29 ayat 11, katanya gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu dia guys. Jadi ya pokoknya seberat apapun tantangan yang sedang kalian hadapi sekarang, itu pasti akan berakhir dengan bahagia. Udah bahagia, terus kalian juga semakin kuat gitu kan. Jadi lebih tahan banting itu. Udah deh, pokoknya percaya aja sama yang di atas, karena yang di atas mungkin kasih kalian tantangan yang tidak bisa kalian lewatin, pasti bisa. Bener banget. Buktinya aja sestres-stresnya aku, sestres-stresnya Michelle sama tantangan yang mungkin waktu itu berat banget, kita bisa lewatinnya sampai sekarang ini kita ada nih. Sampai detik ini kita masih ada gitu kan. Jadi percaya aja kalau misalkan tantangan itu bakalan bikin kalian kuat dan siap gitu guys. Yes, betul. Oke guys. Nah, seperti biasa ya, kita tuh gak akan bosen-bosennya untuk ingetin kalian ya. Buat kalian nih yang punya pengalaman, terus mau disampaikan ke kita, terus nanti kita sampein lagi nih ke pendengar kita yang lain, boleh banget. Kayak misalnya, atau mungkin kalian mau request nih, ini dong, Michelle coba dong bahas ini, boleh banget. Kalian bisa langsung DM ke aku atau DM ke Michelle, atau bisa juga lewat SHR. Emailnya apa tuh, Michelle? Jadi email kita itu adalah apasihkataremaja@gmail.com. Yes, betul banget. Terus kalau misalnya kalian punya saran atau kritik gitu yang mau disampaikan ke kita, boleh banget kirim juga lewat emailnya SHR, karena saran dari kalian sangat berarti buat kami. Iya, itu juga menjadi sesuatu yang bisa membangun kita gitu, biar menjadi lebih baik lagi gitu kan. Betul, supaya bisa lebih keren lagi lah ASKR gitu guys. Terus juga buat kalian yang pendengar lama pasti udah hafal ya kita uploadnya setiap hari apa aja. Tapi buat pendengar baru nih, siapa tahu ada yang baru join ya, boleh dong dikasih tahu ASKR tuh upload setiap hari apa aja sih, biar mereka nggak ketinggalan. Oke deh, jadi ASKR itu bakalan upload seminggu 2 kali. Nah, harinya itu hari Jumat jam 6 sore sama hari Minggu jam 8 pagi. Nah, hari Jumat itu kita kan mau nemenin kalian yang mungkin capek gitu ya, abis pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja gitu. Terus hari Minggu pagi tuh biasanya lagi olahraga gitu ya, lari-lari pagi gitu kan. Nah, daripada mungkin bosen gitu ya dengerin lagu ya. Jadi mendingan dengerin podcast aja gitu kan. Jadi menambah wawasan. Menambah wawasan gitu kan. Jadi sehat jasmani rohani gitu. Jadi udah itu komplit banget sih. Iya, dan ya kali sih ketinggalan podcast kan. Iyalah, karena rugi banget sih kalau ketinggalan satu aja episode dari kita. Iya. Oke deh, makasih ya buat kalian yang udah dengerin podcast hari ini dari awal sampai akhir. Makasih juga nih buat Michelle yang udah menjadi host bersama saya hari ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.
Bye-bye.